Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Winda Pramulyani dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas C. Nah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan pendekatan saintifik dalam pembelajaran bahasa Arab. Di dalamnya itu saya akan menjelaskan pengertian dan langkah-langkah pendekatan saintifik. Langsung saja saya akan menjelaskan pengertian pendekatan saintifik terlebih dahulu. Apa sih teman-teman pendekatan saintifik ini? Nah, pendekatan saintifik ini adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Menurut Rusman, pendekatan saintifik ini merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa secara luas untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi materi yang dipelajari. Nah, di samping itu merupakan kesempatan pada peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuan melalui kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh guru. Sedangkan menurut Hosnan, pendekatan saintifik ini adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik mengonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan. Nah, sedangkan menurut Carrar dan Yenich, pendekatan saintifik ini adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar pembelajaran secara aktif mengkonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati atau untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. Nah, jadi seperti itu teman-teman pengertian dari pendekatan saintifik. Nah, selanjutnya kita lanjut pada tujuan pendekatan saintifik. Apa sih teman-teman tujuan dari pendekatan saintifik ini? Nah, jadi tujuannya yaitu yang pertama untuk meningkatkan kemampuan belajar peserta didik. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik. Yang ketiga, untuk menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, untuk melatih peserta didik dalam mengemukakan ide-ide. Dan yang kelima, untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dan mengembangkan karakter peserta didik. Nah, selanjutnya kita lanjut pada langkah-langkah pendekatan saintifik. Apa sih teman-teman langkah-langkahnya itu? Nah, langkah-langkahnya itu yaitu yang pertama, mengamati atau observasi. Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan metode observasi, peserta didik menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang kedua yaitu menanya. Nah, pada kurikulum 2013 kegiatan menanya diharapkan muncul dari siswa. Kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Nah, yang ketiga, mengumpulkan informasi. Kegiatan mengumpulkan informasi ini adalah tindak lanjut dari bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Nah, peserta didik dapat membaca berbagai sumber, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti atau bahkan melakukan eksperimen. Nah, selanjutnya yang keempat, mengasosialisasikan atau mengolah informasi. Nah, kegiatan mengasosialisasi atau mengolah informasi ini terdapat kegiatan menular dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum 2013 untuk mengembangkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Nah, penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh kesimpulan berupa pengetahuan. Nah, yang kelima, mengkomunikasikan.
Pada pendekatan saintifik ini, guru diharapkan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosialisasikan, dan menemukan pola. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu penarik kesimpulan. Nah, kegiatan menyimpulkan ini dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik merupakan kelanjutan dari kegiatan mengolah data atau informasi. Nah, setelah menemukan keterkaitan antar informasi dan menemukan berbagai pola dari keterkaitan tersebut, selanjutnya secara bersama-sama dalam satu kesatuan kelompok atau secara individual membuat kesimpulan. Nah, jadi seperti itu teman-teman penjelasan dari saya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.